everyone, welcome back again to my channel. Kembali lagi bersama saya, Prima Gozali. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian senantiasa baik-baik saja. Oke, sekarang kita akan berpetualang bersama sebuah alur cerita film petualangan fantasi berjudul As Late in the Hall of the Mountain King. Film ini menceritakan seorang anak petani miskin, ceroboh, dan selalu diremehkan oleh masyarakat di film tersebut, yang tiba-tiba harus terlibat dalam petualangan menegangkan untuk menyelamatkan sang putri raja yang disandra oleh sosok raksasa penguasa gunung. Nah, bagaimana? Kalian penasaran akankah dia akan menjadi pahlawan di film tersebut? Kita langsung saja, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, tanpa ngulek ini itu, kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Pada suatu hari di sebuah kerajaan terlihat semua orang nampak bahagia karena sang putri raja telah berumur 18 tahun. Dan di hari ulang tahunnya tersebut pernikahan harus segera dilakukan. Karena menurut legenda turun-menurun, jika putri raja di negeri tersebut tidak menikah di umur 18 tahun, maka sosok raksasa yang merupakan penguasa gunung yang tertidur akan terbangun lalu mendatangi sang putri dan menjadikannya sebagai istri untuk selamanya. Namun tak semua orang percaya dengan legenda tersebut, termasuk sang putri raja yang bernama Christine. Dengan demikian datanglah seorang pangeran utusan dari kerajaan tetangga yang bernama Frederick untuk melamar Christine. Sesuai tradisi, malam harinya pangeran tersebut menceritakan kehebatannya di depan keluarga kerajaan calon istri. Tapi hal itu tidak membuat Christine terkesima karena ia memang belum ingin menikah dan tidak percaya dengan legenda tersebut. Keesokan paginya pertengkaran pun terjadi antara Christine dan sang ayah. Dia dipaksa memegang lukisan calon suaminya dan dipaksa bersedia untuk menikah apapun yang terjadi. Singkat cerita, akhirnya Christine membuat keputusan yang sangat besar, yaitu kabur dari kerajaan akibat pemaksaan oleh ayahnya tersebut. Di lain tempat, dalam keindahan hamparan gunung, terlihat seorang pemuda yang merupakan anak petani miskin. Pemuda tersebut bernama Espen. Dia adalah anak yang sangat lugu, polos, dan kekanak-kanakan. Walaupun tubuhnya sudah terlihat dewasa. Saking menonjol sifat kekanak-kanakannya, nanti akan diperlihatkan masalah yang ia timbulkan pada keluarganya. By the way, Espen sudah tidak memiliki ibu ya. Dia tinggal bersama ayahnya dan kedua kakaknya. Oke, kita lanjut ya. Espen ini sedang dalam perjalanan pulang setelah disuruh belanja bahan makanan oleh ayahnya. Namun di tengah jalan tiba-tiba dikejutkan dengan seorang penunggang kuda yang datang cepat melewati hingga ia terjatuh ke dalam sungai. Si petunggang kuda alias Christine yang sedang dalam pelarian pun mencoba bertanggung jawab dengan menghampirinya. Tapi justru Espen seperti bercanda dengan tiba-tiba menarik ke dalam air tanpa tahu kalau yang ditariknya adalah seorang putri raja. Lalu Espen dengan polosnya mengajak kenalan, tapi Christine terlihat kesal dan jual mahal. Namun akhirnya luluh juga setelah Espen menawarkan makanan yang tak lain adalah barang belanjaan yang ia bawa. Dengan santai mereka pun duduk berdua sambil bercanda dan saat selesai Christine langsung pamit tanpa memberitahu siapa ia sebenarnya, walaupun si Espen sudah berulang kali bertanya. Espen pun akhirnya melanjutkan perjalanan hingga akhirnya ia sampailah di rumah. Saat itu ayah dan kedua kakaknya menanyakan di mana bahan makanan yang telah dipesan. Tapi dia dengan polosnya, Espen bilang ia terjatuh ke sungai hingga semua bahan makanannya hanyut terbawa arus. Kedua kakaknya pun terlihat marah, namun sang ayah menenangkannya dan memutuskan untuk keluar untuk berburu. Setelah dengan sabar menasehati Espen untuk menjadi lebih dewasa, sang ayah berpesan agar si Espen jangan kemana-mana alias menjaga rumah. Tanpa waktu lama berangkatlah ayah dan kedua kakaknya untuk berburu. Hingga malam pun tiba. Espen yang kekanak-kanakan pun melihat keluar dan seperti mendengar suara gemuruh yang sangat aneh. Saat itu bukannya ia takut, tapi justru ia berimajinasi dengan legenda raksasa penguasa gunung yang akan melewatinya. Setelah itu ia justru semakin bergaya seolah sedang menghadapi monster raksasa. Dengan tongkat yang ia gunakan untuk merapikan perapian di dalam rumahnya, dan tanpa ia sadari salah satu serpihan berterbangan hingga menyebabkan kebakaran yang tidak dapat ia kendalikan. Hingga satu rumah pun langsung terbakar sia-sia. Singkat cerita, keesokan paginya ayah dan kedua kakaknya telah pulang dan membawa hewan buruannya untuk dimasak. Tapi kelelahan mereka justru disambut dengan rumah yang tinggal puing-puing dan Espen dengan polos mencoba untuk menjelaskan. Sang ayah pun menjadi sedih melihat keadaan rumahnya yang hangus terbakar. Terlebih saat melihat lukisan mendiang istrinya ikut terbelah. Di tengah kesedihan,
tiba-tiba muncullah rombongan Pangeran Frederick yang sedang mencari Christine. Ia bertanya kepada mereka semua serta menjelaskan ciri-ciri fisik sang putri, alias Christine, dengan sangat rinci. Ayah dan kedua kakak Espen tentu tidak pernah melihat sosok yang sedang dicari. Tapi di situ Espen sadar bahwa yang sebelumnya ia temui di perjalanan pulang adalah seorang putri raja. Tapi Espen tidak mau mengakui kalau ia sempat melihat sang putri. Lalu salah satu ajudan pangeran mengatakan bahwa raja mengadakan sayembara bagi siapa saja yang berhasil menemukan peruan putri akan diberikan imbalan harta yang sangat besar. Setelah itu pangeran dan rombongannya pun pergi melanjutkan pencarian. Kesempatan emas itu pun tak disia-siakan oleh sang ayah yang segera menyuruh kedua anak kepercayaannya untuk menemukan tuan putri agar mereka dapat memiliki harta yang cukup untuk membuat rumah dan menjalani hidup. Sedangkan bagi Espen, kali ini kesabaran ayahnya telah habis. Sang ayah menyuruhnya pergi dan jangan menampakkan dirinya lagi. Lalu dengan sedih dan polosnya Espen pun langsung pergi menyusuri hutan. Hingga di dalam rimbunnya pepohonan besar ia mendengar suara minta tolong. Setelah ia sampai di sumber suara, ternyata itu adalah sosok makhluk semacam penyihir yang sedang tersangkut hidungnya. Espen pun tambah berpikir panjang langsung menolong penyihir tersebut. Setelah itu si penyihir bertanya kepada Espen mengapa dia datang ke hutan berbahaya ini seorang diri. Espen pun menjelaskan kalau ia sedang mencari seorang putri. Lalu si penyihir pun mengatakan kalau Espen sudah terlambat karena sang putri telah diculik oleh sang raksasa. Dan satu-satunya cara yang dapat melukai kulit keras raksasa tersebut adalah sebuah pedang yang bernama Veigar. Tapi konon pedang tersebut berada di sebuah rawa angker dan telah hilang sejak lama. Espen pun tidak terlihat takut dengan mendengar hal tersebut. Karena telah ditolong, si penyihir memberi Espen sebuah peta ajaib yang dapat menunjukkan semua tempat yang ingin Espen tuju hanya dengan meminta kepada peta tersebut. Dan akhirnya Espen telah mengetahui lokasi untuk mengambil pedang Veigar. Lalu dia pun berpisah dengan penyihir untuk memulai petualangannya. Di tengah perjalanan ia sempat menemukan bekas kuncir rambut sang putri. Dan lucunya ia tidak sadar kalau ia sempat berdiri di bekas jejak kaki raksasa. Sementara itu di dalam kerajaan seorang prajurit sedang melapor kepada raja kalau mereka menemukan kuda tuan putri dan juga ada sebuah gigi yang sangat besar. Saat itu sang raja menyadari kalau putrinya kemungkinan besar telah diculik oleh sang penguasa gunung. Di tempat berbeda alias di kedalaman hutan, kedua kakak Espen yang mendapatkan misi dari ayahnya, mereka tiba-tiba menemukan sekeranjang apel emas yang nampak lezat sekali. Karena lapar, mereka pun langsung memakannya dan mereka sangat menikmatinya. Namun entah dari mana tiba-tiba ada beberapa gadis cantik yang datang menemani mereka. Mereka pun langsung senang dan mengikuti ajakan gadis tersebut. Dan secara kebetulan saat itu dari kejauhan Espen mendengar suara orang-orang tertawa yang ternyata setelah dia selidiki itu adalah kedua kakaknya. Espen pun mengikuti mereka dan menemukan sebuah apel emas yang terjatuh di depan mulut gua. Tanpa pikir panjang, Espen langsung memakannya. Setelah itu bagai terhipnotis, Espen tiba-tiba merasa senang sambil masuk ke dalam gua tersebut. Di sana, ia melihat pemandangan yang sangat nyaman dan indah, di mana terlihat kedua kakaknya sedang asyik makan disuapi gadis-gadis cantik. Espen pun ikut duduk di sana. Namun setelah beberapa lama, ia terkejut melihat makanan yang tersedia ternyata tak seperti yang nampak sebelumnya. Mungkin pengaruh halusinasi dari apel santet sudah mulai pudar. Di situ Espen sedikit terlihat ketakutan dan pura-pura tetap makan apel santet saat diberi oleh salah satu gadis yang ternyata berwajah mengerikan. Alias gadis-gadis tersebut adalah gerombolan penjahat penghuni hutan. Menyadari semua yang ia lihat hanyalah tipuan, Espen pun berpura-pura mengajak kedua kakaknya untuk melihat sekeliling. Saat situasi memungkinkan, Espen pun menampar kedua kakaknya agar tersadar dari ilusi. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba gerombolan penjahat mengejar mereka. Untungnya mereka bertiga berhasil lolos sebelum pintu gua disegel oleh si penjahat. Dan akhirnya mereka melanjutkan petualangan bertiga untuk mengambil pedang Veigar. Dan di situ Espen juga menceritakan semua yang ia tahu tentang cara menyelamatkan sang putri raja dari genggaman raksasa gunung. Di tempat berbeda alias di dalam sebuah gua dengan beberapa kambing, Christine tersadar setelah di malam sebelumnya sang putri memang benar-benar dikejar dan ditangkap oleh sang raksasa penguasa gunung. Tak lama kemudian ada sebuah tangan raksasa yang muncul memberi Christine potongan daging mentah
Di situ Christine berpura-pura memakannya karena takut si raksasa marah. Dan sekarang film kembali berfokus pada 3 bersaudara yang sedang singgah di sebuah kafe eksotik di tengah hutan. Saat Espen sedang memesan makanan, ternyata salah satu ajudan Pangeran Frederick juga ada di kafe tersebut. Dan tentunya bersama rombongan lainnya yang sedang menunggu di meja. Setelah itu dengan polosnya Espen memamerkan dan menceritakan tentang peta ajaibnya kepada sang kakak di mejanya. Tak lama kemudian tanpa basa-basi Pangeran Frederick dan rombongan langsung mendatangi meja Espen. Sebelum ke sana, Pangeran sempat menguping kalau Espen mempunyai sebuah peta sihir yang berguna untuk menemukan sang putri raja. Pangeran Frederick memberi imbalan segepok koin emas pada mereka. Kakak Espen pun melihat jumlah tersebut sudah sangat cukup untuk membangun rumah kembali. Bahkan masih sisa banyak. Dengan demikian sang kakak pun menyuruh Espen untuk menyerahkan petanya. Namun tentu saja Espen menolak dan justru memulai keributan dengan pangeran. Pada akhirnya perkelahian dan kejar-kejaran tak dapat dihindarkan. Tapi untungnya mereka berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Namun pangeran dan rombongan terus mengejar hingga akhirnya mereka terpojok berada di tepi jurang dan terpaksa lompat daripada tertangkap oleh sang pangeran. Petualangan pun dilanjutkan hingga mereka sampai ke sebuah hutan lembab di mana ada papan peringatan yang menyuruh siapapun untuk jangan masuk. Tapi karena sesuai petunjuk peta, mereka pun tetap masuk hingga sampai ke sebuah rawa yang cukup menyeramkan dan berkabut. Apesnya lagi, Pangeran Frederick dan rombongan berhasil menangkap kedua kakak Espen. Namun di saat bersamaan, Espen ternyata berhasil menemukan pedang yang dimaksud. Singkat cerita, tertangkaplah kedua kakak Espen dan diikat. Tak lama kemudian, Espen tertangkap hingga akhirnya ikut diikat bersama kakak-kakaknya. Dengan peta ajaib yang telah menunjukkan lokasi Christine, rombongan pangeran pun mulai menyusuri jalan hingga malam pun tiba. Dan mereka beristirahat sejenak. Tapi tiba-tiba, tak lama kemudian terdengar suara gemuruh hingga tanah pun bergetar. Suara geraman itu makin kencang hingga akhirnya datanglah raksasa sang penguasa gunung. Untungnya semua berhasil kabur. Namun sayangnya salah satu kakak Espen dan Pangeran Frederick ditangkap oleh sang raksasa dan dibawa ke sarangnya. Dengan demikian, Pangeran Frederick bertemu dengan putri Christine. Namun karena terlalu banyak bicara, menyombongkan diri, ia diketok oleh Christine hingga pingsan. Pada akhirnya, Christine berkenalan dengan salah satu kakak Espen. Dan dari sana, ia jadi tahu kalau Espen memang sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Kembali ke dalam hutan, setelah mencari-cari di tempat peristirahatan, akhirnya menemukan pedang Vegernya dan melanjutkan perjalanan dengan kakak sulungnya. Singkat cerita, akhirnya Espen sampai ke sebuah gua di dalam gunung. Semakin masuk ke dalam, ternyata terdapat ruangan yang sangat amat besar, seperti memang sarang si raksasa penguasa gunung. Mereka pun kembali berjalan sangat perlahan dan hati-hati, hingga tiba-tiba Espen hampir terjatuh ke dalam sebuah lubang, yang ternyata di bawah terlihat kakaknya dan putri Christine. Tanpa membuang waktu, mereka semua diselamatkan alias ditarik ke atas tak terkecuali Frederick sang pangeran. Mereka mencari jalan keluar, namun tiba-tiba terlihat dengan jelas sosok raksasa yang sedang tertidur pulas. Mereka pun harus melewatinya dengan sangat hati-hati karena tangan si raksasa berulang kali menghalangi jalan. Nah, saat tiba giliran terakhir alias gilirannya Pangeran Frederick, ia justru tersandung hingga membangunkan raksasa yang kemungkinan akan mengamuk. Mereka berlari keluar gua dan berencana menuju puncak gunung karena kelihatannya sebentar lagi matahari akan terbit. Karena ternyata raksasa tersebut berasal dari jenis troll yang hanya bisa aktif di malam hari dan akan menjadi batu jika terkena sinar matahari. Mereka terus berlari dan troll raksasa pun terlihat terus mengejar. Namun setelah sampai di puncak, sinar matahari sayangnya belum kunjung datang, tapi troll raksasa sudah mendekati mereka. Espen pun berhasil melukai kaki raksasa dengan pedang Veger. Ia kesakitan dan justru menghantam Espen hingga pedang yang terbuang terjatuh
terjatuh. Troll raksasa semakin mendekat untuk mencoba mengulur waktu. Namun itu semua terlihat tak berhasil. Tanpa basa-basi, troll raksasa yang sedang mengamuk terlihat akan menghantam mereka. Namun nasib baik masih berpihak, karena saat itu bertepatan dengan sinar matahari yang sudah mulai terbit menyinari puncak gunung, hingga akhirnya troll raksasa itu pun membatu. Tanpa belas kasihan, Christine langsung menendang dengan sekuat tenaga hingga batu raksasa itu hancur berkeping-keping. Scene pun berlalu. Di tempat berbeda alias di dalam hutan, terlihat Frederick yang sedang jalan seorang diri. Karena ternyata ia memang langsung memisahkan diri dari rombongan saat raksasa mengejar ke atas gunung. Di sana ia menanyakan arah menuju istana pada seorang penyihir. Penyihir itu pun menunjukkan sebuah arah. Tapi setelah itu ia tertawa sinis, seolah sedang menipu sang pangeran. Dan film pun kembali berpindah pada rombongan Espen yang sudah sampai di kerajaan membawa sang putri. Di sana ia pun disambut hangat, dan sang raja pun langsung menepati janjinya dengan memberi imbalan. So, pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah. Terlihat sang ayah memeluk kedua kakaknya yang sudah kembali. Espen tak berani mendekati mereka karena terakhir kali ia telah diusir oleh ayahnya yang sedang emosi. Tapi ternyata sang ayah justru memeluk Espen dan meminta maaf kepadanya. Espen menyerahkan hadiah dari raja kepada ayahnya. Lalu kedua kakak Espen pun menceritakan kalau Espen lah yang telah berhasil menyelamatkan putri raja hingga imbalan pun berhasil didapat. Di situ sang ayah semakin sedih sekaligus bangga padanya. Beberapa hari kemudian sang putri berkunjung saat Espen sedang membantu membangun rumah. Tanpa waktu lama, Espen berpamitan dan jalan berdua dengan penuh kebahagiaan di atas kuda. Nah, sekarang kita kembali pada Frederick yang ternyata sekarang ia terlihat sangat sedih karena tersasar terus-menerus, dan tak lama kemudian ada apel emas menggelinding ke arahnya. Ia pun memakannya. Lalu gadis cantik jadi-jadian pun datang menyambutnya dengan senang. Dan ya, kalian bisa tebak sendirilah apa yang akan terjadi padanya. Dengan demikian film pun the end. Oke, mungkin cukup sekian dulu alur cerita yang kita bawakan kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jika kalian ingin merekomendasikan sebuah film yang ingin kami review, silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys. Jangan lupa subscribe. See you next time and let's bye-bye.